Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Oke, saya akan memulai bacaan asmara untuk Sagittarius di bulan Mei 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya, diabaikan bila tidak cocok karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok, bisa jadi milik orang terdekat kamu. Untuk kamu yang punya pasangan, bisa jadi pasangan atau orang lama ataupun orang baru untuk kamu yang masih jomblo ya. Oke. Ada Page of Cups, Seven of Swords, the Empress, the Wheel, Nine of Swords, the Sun, the Hierophant, Two of Wands, the Lovers, Five of Pentacles. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada the World dan juga Queen of Cups, ada Ace of Pentacles. Saya rasa ada beberapa di antara kamu yang LDR-an, juga ada hubungan yang belum pasti. Ini yang membuat kamu ngerasa stres, frustasi, sedih, kesepian. Beberapa di antara kamu mungkin baru saja berakhir hubungan dengan seseorang, tapi ketahuilah bahwasanya di sini ada the Sun ya, dan juga the Empress, the Hierophant. Ketika kamu mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan Pencipta semesta, maka the universe atau the earth di sini working on you to meet your lovers. Jadi ketika kamu percaya pada Tuhan Pencipta semesta bahwa kehidupan asmaramu akan bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan seseorang di masa lampau, maka seseorang yang penuh dengan cinta itu akan dipertemukan dengan kamu. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu mungkin berdoa, ya Tuhan, pertemukanlah aku dengan seseorang yang baru, memperlakukan aku dengan baik, bertanggung jawab, bekerja keras. Dia ada di sana ketika aku dalam keadaan susah, bukan hanya pada saat senangnya aja dia ada di sana. Aku kesepian, aku butuh pasangan. Pertemukan aku dengan orang baru itu ya Tuhan. Dan untuk kamu yang percaya akan dipertemukan dengan orang baru itu di bulan Mei ini. Wow, saya ngerasa pertemuan kamu dengan orang baru ini lewat media sosial ya. Ada Seven of Swords dan juga Page of Cups. Bakalan ada kabar, ada teks-teksan. Bisa jadi seseorang ini udah kenal sebelumnya, tetapi ketemu lagi. Mungkin karena ada suatu acara atau event yang membuat kamu dan si dia reconnect, terhubung kembali. Untuk kamu yang udah punya pasangan atau sudah menikah, saya ngerasa bakalan ada bentuk perjalanan yang akan kamu lakukan bersama dengan pasangan. Tapi ada perasaan dilema, bisa jadi kamu yang dilema atau pasangan kamu mengenai keuangan. Jadi hal yang membuat kamu frustasi adalah kondisi keuangan ataupun pekerjaan. Bisa jadi yang bermasalah adalah keuangan pasangan kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Sagittarius. Karena itu saya saranin perlu berhati-hati di dalam mengeluarkan uang, melakukan transaksi pembelian. Ya, kalau misalnya mau jalan-jalan, ya kudu harus bisa menahan diri. Oleh karena itu perlu mampu memanage atau mengontrol diri supaya enggak dengan mudah mengeluarkan uang. Dipikir-pikir matang dulu. Saya ngerasa beberapa di antara kamu ada yang sangat boros banget, royal. Kalau udah ketemu sama keluarga, udah langsung aja beli ini beli itu gitu. Apa maunya keluarga diturutin semua. Oke.
Ada King of Wands, ada Two of Swords, Six of Cups, Judgment, the Lovers, the World, Justice, the Tower, the Death, dan juga Two of Pentacles. Untuk Ace of Pentacles-nya ya, untuk results-nya saya mau tahu ini apa kira-kira. Satu lagi ya, ada Six of Pentacles. Jadi apa yang merupakan masalah kamu di bulan ini? Baik kamu yang udah berumah tangga, fokus utamanya keuangan atau karir, kamu akan memperoleh bantuan, uluran tangan, solusi dari orang terdekat kamu yang berenergi Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Capricorn, Taurus. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan hubungan yang retak karena ada pertengkaran. Ada vibrasi yang kurang matching antara kamu dengan pasangan yang berenergi Gemini, Libra, Aquarius. Seperti ada motif di sana yang kurang menyenangkan hati kamu. Dia ini suka banget sekali nyalahin kamu demi membenarkan atau membuat namanya itu harum di tengah-tengah keluarga atau orang terdekat kamu. Sikapnya yang seperti ini adalah faktor karena kondisi keuangan atau karirnya yang kurang stabil juga. Gemini, Libra, Aquarius, energi ini sepertinya memiliki motif-motif tertentu untuk menguntungkan dirinya. Bahkan di dalam suatu hubungan pun kalau misalnya dia bisa mengambil keuntungan dari kamu, why not? Kalau misalnya ada masalah keuangan, dia nggak mau disalahin. Ya, kalau boleh ya kan, setiap kesalahan itu kamu yang buat. Jadi yang nampak harum baik itu dia. Tapi entah kenapa ya, mungkin kamu adalah sosok yang pemaaf atau sosok the lovers yang nggak mau ingat-ingat masalah yang lama terlalu dalam atau terlalu jauh. Hubungan kamu dengan pasangan akan kembali baik, pulih. Ini mungkin karena ada beberapa aktivitas yang menetralisir energi negatif sehingga enggak sampai merasuki hati dan pikiran kamu. Juga karena ada keterlibatan anak-anak. Beberapa di antara kamu udah punya anak. Beberapa di antara kamu ada yang bahkan sampai mencapai titik puncak ingin bercerai. Cuman karena kamu adalah sosok yang religius, taat beragama, kamu gak pengen ada perpisahan yang pada akhirnya akan mengorbankan anak. Kalau bisa diperbaiki, kenapa enggak? Masih ada dilema, belum yakin ya. Walaupun ada semacam benturan keras ataupun sesuatu yang memaksa kamu harus membuat keputusan bercerai, tapi di satu sisi kamu masih tetap dilema. Kamu ingin mencari pencerahan, masukan, saran-saran dari orang-orang terdekat kamu seperti orang tua atau bahkan ulama, pendeta sekalipun kamu akan jumpai untuk memberikan arahan ataupun pencerahan ya. Namun saya gak bisa ngejamin untuk 100% semua Sagittarius pada akhirnya akan baikan dengan pasangannya ya. Karena masalah karir dan keuangan akan mempengaruhi suasana di dalam hubungan kamu. Terkhusus kamu yang udah berumah tangga, semakin keruh, semakin sulit keuangan, maka ini akan semakin memperkeruh keharmonisan hubungan kamu dengan pasangan. Beberapa di antara kamu mungkin ada yang berantem gitu ya. Oke, bisa-bisa. Tapi pada akhirnya ada orang ketiga yang akan menengahi hubungan kamu dan pasangan sehingga pada akhirnya kembali akur, kembali lagi rukun. Orang ketiga ini akan memberikan kamu nasihat-nasihat yang positif. Apalagi kamu udah berumah tangga ya. Ingat loh, kamu udah punya anak. Berilah kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan kamu, karena setiap orang tidak luput dari kesalahan. Apalagi kalau pasangan kita ada niat ya untuk
mau berubah, kecuali kamunya aja yang memberikan hati untuk membangun suatu hubungan. Ini beda cerita. Tapi kalau misalnya pasangan kamu pun ada keinginan dia untuk memperbaiki semua dari awal, kenapa enggak kamu memberikan kesempatan itu? Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu hal-hal yang menghambat kamu dilema. Ngapain aku balik lagi sama dia? Orang dia udah begini sama aku, udah dia ngadirin orang ketiga, udah itu dia sembunyi-sembunyi tangan, dia berjudi di luar, dia kasih uang sama entah siapa, dia kerja tapi uangnya gak pernah ada. Untuk apa aku punya suami seperti itu? Untuk apa aku punya istri seperti itu? Gak bisa dipercaya. Mungkin kamu berpikir seperti itu di awal ya, sehingga ada keinginan-keinginan untuk berpisah aja deh, solusi yang tepat. Cuman ketika ada orang ketiga yang menengahi, terkadang kita butuh yang namanya orang ketiga untuk mencerahkan pikiran kita lagi ya. Terakhir kita akan belajar untuk, oh iya ya, setiap orang pasti ada kesalahan. Dan keputusan yang kita buat sekarang, kalau itu berdasarkan emosional, konsekuensinya kan seumur hidup. Tergesa-gesa misalnya membuat keputusan bercerai, tanpa pikir panjang. Tapi setelah udah bercerai, konsekuensinya panjang nih sampai seumur hidup. Iya, kalau misalnya pasangan masih mau nge-support secara finansial, tapi kalau enggak, atau ternyata pasangan kita itu mau benar-benar mau berubah, malah bisa jadi hidupnya lebih baik lagi ya kan. Jadi jangan sampai ada penyesalan di masa yang akan datang. Untuk kamu yang masih jomblo, bakalan ada seseorang yang baru ketemu sama kamu. Mungkin di awal kamu akan bimbang, aduh gimana ya, aku terima apa enggak. Kalau kamu enggak memberi kesempatan, ngebuka hati, gimana kamu mau tahu, ya kan? Nggak kenal maka nggak sayang. Saya ngerasa bentuk perjalanan kamu di sini mungkin adalah salah satu tempat pertemuan kamu dengan orang baru. Saya ngerasa bentuk perjalanan di sini merupakan salah satu perwujudan pertemuan antara kamu dengan orang baru. Bisa jadi pada saat piknik, jalan-jalan, kamu ketemu dengan orang baru, atau kamu pulang kampung. Ternyata ketika kamu berkunjung ke kampung, ada kumpul-kumpul dengan keluarga, ada pesta, kamu ketemu dengan orang baru di sana, dikenalin sama keluarga atau dikenalin oleh saudara kamu. Saya ngerasa semacam ada nih yang ngenalin seseorang sama kamu, orang terdekat kamu. Oke, demikian untuk Sagittarius. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu, diabaikan saja, dianggap ini sebagai fun reading ya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.